Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Efrian Muldani dan saat ini saya sedang bersama Lurah Kelurahan Argasari, Bapak Muhammad Ridwan Diksoni, STMSI. Sebelumnya, Bapak, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada pagi ini kita akan wawancara mengenai dinamika kesehatan di Kelurahan Argasari. Mungkin langsung saja, Pak, ke pertanyaannya. Mungkin di Kelurahan Argasari ini apa saja sih prioritas masalah kesehatan? Terima kasih. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Tujuannya mungkin yang pertama silaturahmi, ya. Yang kedua sebagai bahan tugas mungkin ya ada di perkuliahan. Adapun kaitan dengan pertanyaan tentang kesehatan tadi, memang dinamika di tiap kelurahan itu mungkin berbeda tergantung dengan kondisi ekses di masyarakatnya. Ada yang memang banyak penduduknya, tentu banyak masalahnya. Ada yang sedikit pula masalahnya. Hanya saja mungkin prioritas kami khususnya di kelurahan memang mempunyai tematik tersendiri yang merupakan arahan dari pemerintah. Di antaranya untuk kesehatan ini kita prioritas pada penanganan stunting, kemudian ODF, dan yang lainnya itu PABS. Cuman memang fokus di stunting sama ODF untuk saat ini. Oke, berarti untuk prioritasnya sendiri itu ODF dan juga stunting ya, Pak. Ya. Nah, mungkin kira-kira apa aja sih faktor yang menyebabkan ODF dan juga stunting di Kelurahan Argasari ini menjadi prioritas? Yang pertama mungkin untuk stunting, sebetulnya itu merupakan bagian program nasional ya, karena sebelumnya pemerintahan Presiden Bapak Jokowi memang sangat memprioritaskan pada penanganan kesehatan di bidang stunting itu, karena jumlah anak-anak atau generasi kita itu sangat khawatir dalam hal gizi dan pertumbuhan kembang tubuhnya gitu. Jadi program nasional itu diturunkan kepada ke daerah, kemudian ke kami dalam rangka bagaimana caranya stunting itu bisa ditangani di daerah masing-masing. Tentunya dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kenapa mungkin yang pertama menjadi prioritas kami stunting? Karena berdasarkan data juga di kesehatan, memang khusus Argasari, mungkin di kelurahan lain juga sama, ada pertama program bicarakan itu emang ada peningkatan data yang signifikan. Jadi stunting itu nilainya sampai berapa puluh orang gitu. Cuman setelahnya digulirkan kegiatan stunting itu dilaksanakan dengan beberapa inovasi, alhamdulillah sekarang memang sudah ada sedikit penurunan. Bahkan kalau total sekarang hanya sekitar kurang lebih sekitar 10 orang lah khusus di Kelurahan Argasari. Cuma memang stunting ini kita tidak bisa mengkat jumlahnya atau persentasenya sekian, karena itu kan dinamis itu si angkanya. Jadi tidak bisa stagnan terus. Mungkin kalau penanganannya bagus bisa hilang gitu stunting. Tapi kalau memang tidak ada kegiatan yang berkelanjutan, misalkan pengecekan kesehatannya, gizinya tidak kita pertimbangkan, atau misalnya tidak seimbang, ya mungkin akan bertambah. Jadi itu lebih kepada bagaimana kita melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan sih sebetulnya. Adapun untuk ODF ini juga sebetulnya merupakan bagian dari program pemerintah yang diturunkan kepada kita. Hanya saja untuk ODF ini
memang berdasarkan data dari Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kelurahan Argasari, memiliki nilai yang kurang baik. Jadi dalam capaian ODF itu terakhir hanya 17,5%. Kendalanya kenapa? Karena yang pertama sebetulnya yang paling utama karena karakteristik kita di khususnya kelurahan di wilayah perkotaan, dari perilaku atau gaya hidup masyarakat. Yang kedua memang keterbatasan lahan. Jadi penyebab dua poin itu memang menjadi hambatan yang sangat signifikan dalam mencapai persentase yang tinggi. Mengapa? Karena keterbatasan lahan itu, misalkan kita membuat septic tank, kanalannya tidak ada, ya bagaimana dilaksanakan? Otomatis kita harus mencari solusi bagaimana pembuatan septic tank itu bisa dilaksanakan. Apakah bisa dengan komunal dalam artian septic tank itu kita buat dengan beberapa kepala keluarga. Jadi satu pembuatan septic tank bisa digunakan oleh 10 orang. Beda misalkan dan septic tank 1 orang. Itu memang mungkin keterbatasan bisa menjadi solusi. Kemudian memang perilaku dari masyarakat juga, karena dengan keterbatasan itu lahan, kita tidak memungkiri karena mungkin sudah terbiasa dengan kebiasaan yang kurang baik, jadi membuang perilaku BABS, buang air besar sembarangan ataupun hal yang sebagainya ke sungai. Itu kan menjadi dampak faktor kesehatan yang implikasinya mungkin tidak hanya kepada pribadi, lingkungan masyarakat yang sekitarnya lah akan berpengaruh. Berarti untuk program sampingan ODF ini sebenarnya program turunan dari pusat ya Pak? Iya. Nah, namun hanya saja kalau di Argasari ini karakteristiknya itu berbeda, kayak karena di daerah kota ya Pak, jadi padat seperti itu, jadi tidak ada lahan untuk membuat septic tank gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau dari dari Kelurahan Argasari sendiri itu apakah ada upaya ataupun program untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut Pak, dan sejauh mana efektivitasnya saat ini? Sebetulnya sudah ada kegiatan yang sudah kita laksanakan, bahkan di pemerintah sendiri sudah mengadakan kegiatan lombanya, biasanya dengan lomba ODF tiap kelurahan, dan kita pun sudah melaksanakan diantara dengan kegiatan pemicuan ODF. Pemicuan ODF itu maksudnya apa? Kita mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada lingkungan gitu, bagaimana dampak tentang perilaku buang air besar sembarangan, atau misalkan kita berikan solusi, menawarkan bantuan, barangkali ada warga memang yang berkenan membuat septic tank tetapi terkendala biaya, kan bisa diusulkan dalam anggaran kelurahan. Ataupun misalkan ada keinginan pribadi membuat, cuman keterbatasan biaya, misalkan ingin dicicil atau bagaimana, kita ada inovasinya. Kita ada program namanya itu jamban sehat atau apa namanya, lupa lagi. Jadi itu memang kita tawarkan dengan sistemnya cicilan gitu. Jadi nilainya misalkan produknya septic tank itu satu septic tank 3 juta, nah silahkan dicicil selama sekian bulan. Kita kerjakan itunya, pembuatan septic tanknya dari awal sampai akhir. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk statik sendiri, kira-kira dari kelurahan dari Lurah Argasari? Kalau dari kami sudah membuat program juga sebetulnya, dari dana kelurahan kita mengadakan PMT, yaitu pemberian makanan tambahan kepada beberapa anak yang mengalami stunting. Ya, di antaranya kita memberikan makanan itu bisa dari susu formula, ada telur, ada biskuit, terus
apalagi yang memang secara penilaian kesehatan itu makanan itu bisa bergizi dan membuat gizi anak itu berkembang gitu. Jadi ada kan khawatirnya stunting itu ada kekurangan gizi atau yang tidak seimbang. Nah, kita solusi dengan pemberian makanan seperti tadi. Oke, berarti dari program-program tersebut menurut Bapak kira-kira perlu ada pembaharuan atau tidak Pak dari program? Kalau menurut saya pribadi sebetulnya yang mana dulu nih? Yang ODF dulu Pak. Yang ODF sebetulnya sekarang juga sudah baik sih menurut saya dengan solusi dan inovasi yang saat ini berjalan. Hanya saja mungkin kegiatan ini diperlukan anggaran dan sifatnya harus berkelanjutan kalau ingin maksimal, karena bagaimanapun baik inovasi ataupun solusi apapun, menurut pandangan saya kalau tidak anggaran atau anggaran terbatas ya susah gitu kan, mau bergerak bagaimana kalau ujung-ujungnya memang anggarannya tidak tersedia. Minimal misalkan kita harus mengadakan sosialisasi, misalkan kita harus bahkan membuat sarprasnya, itu kan perlu dana. Makanya ya harus ditingkatkan dalam segi penganggaran. Oke, berarti untuk tantangan terbesarnya sendiri itu dari segi anggaran ya Pak. Namun selain dari segi anggaran, tantangan terbesar dalam menjalankan program-program itu apa saja Pak? Ya kalau tantangan terbesar kalau ODF yang seperti yang saya sampaikan, mungkin yang pertama itu keterbatasan lahan dan perilaku masyarakat. Karena kita sadari atau tidak, merubah perilaku atau karakter seorang itu tidak mudah gitu. Jadi kan kita harus sering-sering mengingatkan, harus sering-sering memberikan sosialisasi betapa pentingnya kesehatan itu. Apabila misalkan kita tidak melaksanakan ini, nah dampaknya seperti apa? Itu kan itu tidak mudah, harus sering. Karena kan namanya orang itu kan kalau sering kita disampaikan, ya kalau terus mungkin akan ingat, mungkin akan oh iya. Kalau misalkan kita cukup hanya sampai sini saja tidak berkelanjutan ya agak susah gitu. Adapun untuk keterbatasan lahan, ya memang sampai sejauh ini kita harus lebih sering mungkin ya ke warga masyarakat kita sampaikan. Memang kalau memang lahannya tidak tersedia, coba dicari lahan sekitar yang memang memadai. Kita buat satu misalkan septic tank komunal bisa dipergunakan oleh beberapa orang. Jadi kan kalau misalkan di rumah ini nih tidak bisa karena lahannya terbatas tidak lama, ya cobalah minimal ada 10 orang atau 5 orang di lingkungan itu yang agak lahannya ada, kita buat di sana. Nah, jadi yang lain bisa ngikut gitu. Kalau misalkan di satu rumah tidak bisa, jadi solusinya tidak membuat septic tank sendiri tapi septic tank komunal. Berarti septic tank komunal itu menjadi apa ya, alternatif ya Pak untuk Ya. mengatasi hal tersebut, keterbatasan lahan. Ya. Kalau dari segi penanganan stunting sendiri, kira-kira tantangan terbesarnya apa Pak? Tantangan terbesar stunting itu memang sebetulnya stunting itu bisa dilacak atau kita istilahnya kita screening lah, mulai dari calon pengantin gitu. Kenapa calon pengantin? Karena kan sebelum menikah seharusnya kan kita bisa periksa tuh calon pengantin pria kesehatannya gimana, dari istri kesehatannya gimana. Kita bisa lihat di screening, oh ternyata misalkan ada gangguan nih dari istrinya atau suaminya, dari istrinya atau laki-lakinya gitu kan, kekurangan apa. Nah itu kan dari sebelum pernikahan kita bisa tangani gitu. Kalau misalkan sehat, nah kita cek lagi waktu kehamilan gitu kan. Nah selama kehamilan bagaimana nih kondisi si ibunya,
apakah cukup dia asupan zat besinya. Kalau misalkan kurang, ya kita solusi kasih vitamin, kasih apa gitu yang memang mempunyai dampak bagi kehamilan si bayi. Nah, kemudian setelah lahir kita pastikan juga si bayinya itu memang lahirnya normal atau tidak. Misalkan kalau lahirnya normal, biasanya si bayi kan sehat ya walafiat lah. Tapi kan kalau misalkan lahirnya prematur kan harus cari solusi, apakah ini kekurangan berat badan. Kalau misalnya kekurangan berat badan harus dicari apakah seperti apa solusinya nih biar anaknya sehat. Kemudian harus dipastikan ASI eksklusif selama 2 tahun bagi si bayi, dengan tentunya dengan mempertimbangkan gizi yang seimbang bagi bayinya itu. Setelah ASI eksklusif diberikan, gizi seimbang dipastikan, baru kita kemudian rutin cek ke posyandu. Nah, di sana kita bisa lihat kalau misalnya memang anaknya ada kekurangan atau misalkan perlu ditambah gizinya, ya kita berikan apa yang harus menjadi kebutuhan anak tersebut. Oke. Nah Pak, kalau dilihat dari sumber daya manusianya, kira-kira di Kelurahan Argasari ini apakah memadai atau tidak untuk menjalankan program-program tersebut? Baik dari sumber daya yang menjalankan program ataupun kayak dari targetnya. Ya. Untuk di Argasari sebetulnya alhamdulillah untuk SDM mungkin kaitannya kalau saat ini kami di Kelurahan Argasari ini didukung oleh 10 posyandu. Ya, tiap posyandu itu memiliki beberapa kader yang memang mungkin karena sudah banyak pengalaman, insya Allah memadai gitu. Dalam strukturan di kelurahan juga kami punya ada bidan kelurahan yang sewaktu-waktu memang dibutuhkan untuk penanganan kesehatan, kita bisa koordinasi. Jadi secara SDM sebetulnya kita sudah mempunyai ada. Udah alhamdulillah Pak kalau secara segi sumber daya manusianya gitu. Nah mungkin kalau koordinasi dari lurah ke instansi kesehatan seperti puskesmas dan lain sebagainya itu untuk mengatasi permasalahan kesehatan seperti apa Pak? Untuk koordinasi saat ini dari puskesmas atau kecamatan dan kelurahan kita sering mengadakan namanya lokal karya mini, itu LOKMIN, di bidang kesehatan. Di sana kita memberikan data, misalnya tiap kelurahan seperti apa progres kesehatannya, baik stunting, ODF ataupun bidang yang lainnya. Nah, kita sharing di sana, cari solusi permasalahan seperti apa, solusinya seperti apa. Alhamdulillah tiap tahun itu sudah berjalan. Jadi secara koordinasi memang tidak ada kendala dan sampai saat ini masih berjalan. Oke, berarti lokal karya mini ya Pak untuk forum koordinasinya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kelurahan Argasari? Harapan saya sebetulnya tidak banyak ya. Jika kita melihat permasalahan yang tadi, terutama ODF gitu ya, karena bukannya kami tidak optimis, tapi memang karena keterbatasan lahan itu memang menjadi sumber utama dalam pengentasan buang air besar sembarangan. Ya susah, yang namanya lahan kan kita nggak bisa ditambah ya, karena misalkan satu tanahnya cuma ada 1 meter misalkan, ya bagaimana kita mencari lagi kalau mau cuma 1 meter, karena kita kebutuhannya 2 meter, ya susah. Makanya solusinya yaitu tadi, kita harus sering-sering turun ke masyarakat, kita sampaikan bahwa pentingnya pembuatan septic tank seperti apa, dan kita sharing lah dengan yang lain agar mereka juga mau gitu, misalkan buat septic tank komunal. Yang kemudian untuk stunting,
harapan saya yang mudah-mudahan dengan program-program yang saat ini yang sudah berjalan, terutama tetap dengan anggaran, utamanya anggaran, karena kalau kesehatan itu tidak ditunjang dengan anggaran agak susah. Terutama kami sendiri misalkan dengan program PMT-nya kalau tidak berkelanjutan ya mungkin tidak maksimal. Ya walaupun sebetulnya saya ada lah solusi ke depan bagaimana caranya kita tidak selalu mengandalkan anggaran dari pemerintah. Ya ke depan mungkin saya punya ide atau inovasi lah. Jadi mungkin caranya kita akan iuran per kelurahan ataupun RT RW tiap bulan berapa. Nah nilainya serta di akhir kita berikan untuk sebagai biaya makanan tambahan. Ya walaupun tidak seberapa, tapi kan kalau memang banyak di rumah mungkin nilainya akan lumayan lah gitu. Ya setidaknya itu kita menjadi anggaran mandiri kan tidak perlu bergantung kepada anggaran pemerintah. Cuman tetap mungkin inovasi ini tidak bisa saya langsung dilaksanakan karena kan membutuhkan persetujuan dari beberapa pihak. Yang mudah-mudahan insya Allah ke depan akan saya sampaikan dan tidak menjadi keberatan kalau misalkan bila dilaksanakan ya alhamdulillah itu bisa berjalan. Oke, berarti semoga harapan dan juga inovasi Bapak ke depannya itu berjalan dengan baik ya Pak. Dan kita sudah di penghujung sesi wawancara Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan atau pengetahuan mengenai bidang kesehatan di Kelurahan Argasari dapat menambah wawasan kami dan juga ini langkah awal kami sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat menjadi tenaga kesehatan yang lebih baik di kemudian hari lah seperti itu. Mungkin cukup sekian wawancara pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.